Menhub, jangan sopir saja. Pihak lain juga harus bertanggung jawab. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, harus ada penegakan hukum yang tegas dengan pasal-pasal yang benar untuk menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan maut bus pariwisata Po Trans Putra Fajar di Subang, Jawa Barat, Sabtu petang, tanggal 11 Mei tahun 2024 lalu. Dalam jangka pendek, kami akan melakukan penegakan hukum dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang benar. Sehingga bukan saja supir yang salah, tetapi harus ada pihak lain yang turut bertanggung jawab, kata Menhub Budi. Dikutip Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Rabu kemarin, Budi Karya melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, para pakar transportasi dan pengurus organisasi angkutan darat, Organda, membahas upaya penegakan hukum dan antisipasi agar kasus ini tak terulang di masa datang. Kemenhub bersama Korlantas Polri dan pemangku kebijakan akan membentuk proyek percontohan di 6 provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Akan dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramcek. Kami sudah sepakat bersama Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Organda untuk melakukan pendataan dan evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, yang memiliki anggota hingga tingkat provinsi juga memberikan dukungan, lanjut Menhub Budi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, para pakar telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi terkait upaya meningkatkan keselamatan bus umum dan bus pariwisata. Sejalan dengan masukan para pakar, penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata akan dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian. Semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti di Subang akan kita periksa. Artinya si pengusaha hingga perusahaan karoseri, karena ada indikasi perubahan bentuk dimensi dari deck biasa menjadi high deck. Itu juga kemungkinan ada pasalnya serta akan diterapkan di kasus tersebut, ujar Aan. Nantinya, Korlantas Polri bersama dengan Ditlantas, Kasatlantas serta stakeholder perhubungan di kabupaten, kota maupun provinsi, akan berkolaborasi menangani bus pariwisata maupun bus umum yang ada. Mulai dari hulu, atau mulai dari pool bus yang ada di kota, kabupaten sampai dengan ke hilir. Artinya penegakan hukum di jalan. Ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Di luar 6 provinsi tadi juga akan kita lakukan di seluruh Indonesia, papar Irjen Pol Aan. Baik, izin melaporkan saat ini sedang berada di Terminal Subang. Saat ini proses penyelidikan pihak KNKT dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan sedang melakukan penyelidikan terhadap bus maut Trans Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater pada malam minggu kemarin dengan menewaskan 11 orang. Saat ini proses penyelidikan terus dilakukan dan begini penampakan kendaraan yang tewaskan 11 pelajar di Ciater kemarin.
Jadi berdasarkan keterangan sang sopir yang pada kemarin kami wawancarai atau Tribun Jabar wawancarai, pengakuannya mobil itu bermasalah di rem atau remnya blong hingga sang sopir tidak bisa mengendalikan kemudi dan akhirnya menabrakkan mobil bus maut ini ke mobil Daihatsu Verosa yang berada di depannya yang melintas menuju arah Bandung, hingga akhirnya mobil tersebut terbalik dan mobil ini akhirnya nyungsep hingga terguling dan menabrak 3 unit sepeda motor. Namun berdasarkan fakta terbaru, temuan bahwa mobil bus ini merupakan mobil modifikasi atau mobil jadul yang disulap menjadi mobil high-decker atau mobil dengan kepala yang tinggi atau seperti mobil-mobil baru saat ini. Dan fakta pertama itu ini adalah mobil jadul yang disulap menjadi mobil high-decker. Fakta kedua dari kecelakaan ini terkait mobil, ya ini mobil ini adalah menggunakan sasis antara tahun 2000 yang diproduksi tahun 2003 dan hingga 2006. Berarti bisa dikatakan ini adalah mobil tua, sasisnya sasis Hino. Kedua dan ketiga, dari hasil penyelidikan sementara, mobil ini berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Darat, mobil ini tidak melakukan uji kir sejak Juli 2023 ini harusnya sudah habis, namun tidak pernah uji kir lagi hingga mobil ini mengalami kecelakaan. Kemudian fakta selanjutnya, mobil ini sebenarnya hanya beroperasi di wilayah Solo Raya, namun entah kenapa mobil ini bisa menjadi mobil bus pariwisata dan bisa beroperasi hingga keluar provinsi. Dan itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mobil ini bisa lolos uji kir, bisa lolos bergerak ke luar provinsi, padahal operasinya hanya dibatasi di kota Solo Raya atau wilayah Solo Raya.